却如提线木偶般任由操控。保护好我的领事，寻找神族血脉，拜托了。Halo semua, apa kabar? Semoga hari ini kalian semua sehat selalu ya guys. Di kesempatan kali ini Mimin akan membahas lengkap alur cerita dari film Donghua yang berjudul The Lord of Rock Devil. Yang dimana film ini dirilis pada tanggal 20 Mei kemarin ya guys. Dan per episodenya sekitar 10 menitan ya guys. Dan kali ini, Mimin akan membahas 2 episode menjadi 1 part ya guys. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Check it out. Di awal film kita diperlihatkan alam dewa Brahma Sutian mengalami kekacauan besar. Penguasa alam dewa, Kaisar Beitian, dikepung dengan ribuan cara, dan akan dihukum karena dianggap menghina para dewa. Kaisar penguasa alam dewa Beitian menggunakan harta para dewa untuk memberi manfaat untuk semua ras dan dianggap kejahatan besar bagi para dewa. Dan akhirnya matilah kau. Terjadilah sebuah pertarungan penguasa alam dewa Kaisar Beitian melawan prajurit para dewa. Singkat cerita, Kaisar Beitian tercengang saat melihat para dewa menggunakan panah pembunuh dewa. Dan dia tahu bahwa tidak akan sanggup melawan panah tersebut. Kaisar Beitian menggunakan kesempatan terakhirnya untuk mengeluarkan kekuatannya dan ingatannya, lalu mengirim naganya yang bernama Yuzong untuk mencari pewaris garis keturunan dewa yaitu Lin Xiao. Naganya pun pergi. Kemudian akhirnya Kaisar Beitian terkena panah tersebut dan harus kalah oleh prajurit Vanitikan Surgawi. Di sisi lain kita diperlihatkan seorang pemuda yang diperban, dan sekaligus pemeran utama kita Lin Xiao. Kemudian terlihat juga seorang wanita yang bernama Ying Er, yang melompat ke arahnya. Dan tiba-tiba waktu di sekitar berhenti, Lin Xiao kebingungan dan melihat ke arah depannya tepat di atasnya seekor naga, yaitu naga dewa Beitian yang bernama Yuzong tiba-tiba muncul dan masuk ke tubuh Lin Xiao. Yang menandakan bahwa kekuatan dewa Beitian masuk ke tubuhnya. Dan setelah sadar Lin Xiao merasakan itu hanya seperti mimpi. 少爷，你没事吧？你快压死我了！少爷，少爷！ Kemudian berpindah di tempat lain kita diperlihatkan seorang pemuda bernama He Liang Feng, sedang melapor ke atasannya yaitu Markis Qinsui. Di sini dia memberitahu Markis Qinsui bahwa Lin Xiao telah sekarat dan tidak berhasil membunuhnya. Dan di sini juga kita diberitahu bahwa Lin Xiao terluka karena serangan He Liang Feng. Lalu Markis Qinsui berkata tidak apa-apa biarkan ayah Lin Xiao kehabisan kekayaannya dan tidak bisa menyelamatkan Lin Xiao. Sementara itu di rumah Lin Xiao kita diperlihatkan Lin Xiao yang koma 3 hari 3 malam telah sadar dari komanya. Ying Er lalu memberitahu bahwa Lin Xiao telah koma selama 3 hari 3 malam. Lin Xiao pun berkata seandainya saya sehebat seperti di dalam mimpiku mungkin saya sudah membalas dendam. Lin Xiao lalu memberitahu soal mimpinya kepada Ying Er, bercerita bahwa di dalam mimpinya dia menjadi seorang kaisar Beitian penguasa alam dewa.
Dan di dalam mimpinya itu Kaisar Beitian telah dikalahkan oleh pemberontak fanatikan prajurit surgawi. Kemudian Lin Xiao mengatakan bahwa mimpinya itu terasa seperti nyata. 盘虚天叛军作乱，朕被……不，是北天帝君战败，我就从梦里醒来了。完了，被揍的连自己是谁都不知道了。梦中的一切都是真的。 Kemudian Lin Xiao mencoba melakukan metode pemurnian jiwa untuk mengumpulkan energi Yuan. 啊，少爷！ Dan berhasil. Lin Xiao bisa melakukan metode tersebut padahal sebelumnya diceritakan bahwa Lin Xiao adalah pemuda yang sangat lemah dan selalu dibuli-buli. Lin Xiao pun berniat untuk balas dendam ke orang-orang yang selama ini menindas dirinya. Singkat cerita, pagi pun tiba. Lin Xiao mengajak Ying Er untuk membalas dendam ke orang-orang yang telah memukulinya sebelumnya. 还是小鞋子关心我，莹儿，走着，今天少爷我带你出门打狗。 Kemudian di saat Lin Xiao dan Ying Er sedang berjalan, dia bertemu dengan Liu San, yang bertanya keadaan Lin Xiao. 您可算好了。听说你被打得起不来床，真是吃不下睡不着啊！哎呀，去！ Namun Lin Xiao mengabaikan pertanyaan Liu San dan melanjutkan perjalanannya kembali. Lalu tidak lama kemudian Jian Yu bersama teman-temannya menghampiri Lin Xiao, lalu menghina dan menertawakan Lin Xiao, yang telah dipukuli seseorang, karena Lin Xiao dianggap sebagai pemuda biasa yang lemah dan selalu dibuli. Kemudian tetangga di belakangnya, membicarakan soal ranah kultivasi Jian Yu yang seorang praktisi bintang 5 sedangkan Lin Xiao adalah seorang biasa. Karena Lin Xiao merasa dirinya sudah mampu melawan dengan kekuatan spiritualnya, akhirnya terjadilah sebuah pertarungan antara Lin Xiao melawan Jian Yu yang tak dapat dihindarkan. Kemudian saking percaya dirinya Lin Xiao berhasil membuat Jian Yu terlempar ke belakang dan membuat Jiang Yu takut. Tapi tiba-tiba kekuatan spiritualnya hilang lalu dipukul balik oleh Jiang Yu dan dikeroyok oleh teman-temannya. 这下可怪不得我了！等等！ 少爷，少爷，啊，林大少！ Kemudian Ying Er yang melihat kejadian tersebut mencoba menyelamatkan Lin Xiao. 少爷，我来救你！少爷，你没事吧？ Kemudian karena Jian Yu melihat kemampuan Ying Er yang begitu hebat, lalu memprovokasi warga di sana untuk mengeroyok Lin Xiao. 相打本少爷，你们还差了点。 Namun di sini Ying Er membawa kabur Lin Xiao agar selamat dari orang-orang di sana. Namun di tengah jalan ada sebuah pohon besar yang menghadang, tapi Ying Er memilih melompat saja. Kemudian di sini terjadi hal kocak yang dimana Ying Er tidak menyadari bahwa Lin Xiao tersangkut di dahan pohon tersebut. 终于甩掉了，少爷，我们安全了。少爷，Aduh Ying Er. Malam pun tiba di mana Ying Er memberitahu pesan ayahnya Lin Xiao untuk tidak berkeliaran di jalan karena dirinya masih sakit. Singkat cerita, Lin Xiao pun mendatangi aula leluhur untuk berlutut dan meminta maaf atas apa yang terjadi sebelumnya. Kemudian datanglah Ying Er untuk membawakan kue kering untuk Lin Xiao namun separuhnya sudah dimakan Ying Er. 少爷，过来。少爷，
我帮你从厨房拿了糕点。剩下的糕点你也替我尝了吧。谢谢少爷。 Lin Xiao yang melihat mulut King Er belepotan di saat dia makan. 居然在 Lin 祠 Xiao 堂 pun 调戏 mengusapnya. 婢女， Namun tiba-tiba ayah Lin Xiao datang dan menciduk mereka. Lalu kemudian Lin Xiao dikejar dan Nih, dimarahi oleh ayahnya. Lalu kemudian Lin Xiao dikejar dan dimarahi oleh ayahnya. Aduh, Ying Er malah nyantai aja lihat Lin Xiao dikejar ayahnya. Emang dasar wanita. Hehe, oke, sampai di sini dulu ya guys. Tunggu part selanjutnya, akan Mimin update secepatnya. Oke, di sini di part pertamanya agak sedikit adegan pertarungannya ya guys. Nanti di part selanjutnya mungkin akan lebih seru, karena kita tahu bahwa Lin Xiao mewarisi kekuatan dewa dan akan menjadi satu-satunya orang terkuat untuk menyeimbangkan semua ras di muka bumi. Oke, sampai ketemu lagi di channel RN Film ya guys. Dan jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya guys. Terima kasih dan sampai jumpa.